Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran apa? PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan KM, anak KM, pimpin baca doa ya di depan. Silakan KM. Ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM sudah memimpin baca doa. Anak-anak, sebelum Pak Iqbal masuk ke materi hari ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Kirana. Kenapa sakit? Yakin. Berarti satu orang ya yang tidak masuk. Oh, nama Salwa, 2 orang berarti yang tidak masuk ya. Kita doakan yang tidak masuk, mudah-mudahan teman kita segera sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, seperti biasa kita bersama-sama kebiasaan dulu membaca surah Yasin ya. Kita baca dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, kita laksanakan pembiasaan membaca sholawat Nabi.
Baik, pembiasaan yang terakhir, marilah kita sama-sama membiasakan mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan pembiasaan yang tadi, apa saja membaca Al-Quran, terus membaca salawat Nabi, dan ketiga membaca doa kepada kedua orang. Mudah-mudahan kita terbiasa di rumah. Siap ya? Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pelajaran tentang surah Fatir ya, bisa dilihat. Kemarin kita sudah belajar membaca surah Fatir, sudah belajar? Sudah. Nah, hari ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu memahami kandungan surah Fatir. Siap? Oke, kalau gitu baiklah, cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Nah, luar biasa. Dipakai ini adalah murid-murid yang sangat semangat di dalam belajar ya. Baiklah, mengapresiasi anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi memahami makna surah Fatir ini, Pak Iqbal akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ialah, bisa dilihat ya, kelihatan, bisa terbesar. Melalui kegiatan mengamati dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menganalisis arti Quran surah Fatir. Jadi nanti kita akan memahami arti dari surah. Yang kedua, melalui tayangan mengamati video dengan menggunakan model PPL, siswa mampu memahami arti surah Fatir dengan benar. Oke, nanti ada video ya. Yang ketiga ialah melalui tanya jawab, peserta didik mampu mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, sama aja ya. Yang terakhir ialah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan dari PowerPoint dan video dengan benar. Sudah siap anak-anak belajarnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan. Silakan video ini diamati karena nanti kalian akan dibagi kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di video ini ya. Silakan. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kemarin kita belajar membaca surat Fatir, pada
ini buah apa? Oke, lihat. Ayat yang pertama, ini adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menghubungkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Pada ayat yang kedua, waktu di sini Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia adalah sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tambah mudah, cantik, dan mudahnya untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi Allah pun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Kemudian ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh beriman dan beramal saleh adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong, serta masih banyak amal-amal saleh lainnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, ala
diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Dengan memahami kandungan surat At-Tin, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Mensyukuri karunia yang Allah berikan. 2. Menghindari perbuatan yang tercela. 3. Melaksanakan amal saleh. 4. Menunaikan ibadah kepada Allah. 5. Mengingatkan antar sesama tentang balasan dari Allah atas perbuatan ketika di dunia di hari pembalasan. 6. Memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Alhamdulillah. Baik, gimana sudah menyimak video yang barusan? Nah, setelah kalian menyimak ini di dalam video terdapat beberapa banyak hal ya. Untuk itu, Pak Iqbal akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masih ingat kelompok yang sebelumnya? Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Tempat duduknya boleh digeser, boleh disatukan, silakan. Silakan bergabung dengan kelompoknya dengan tertib. Baik, anak-anak kalian tadi masing-masing sudah menyimak video yang ada di dalam slide ini di sudah disimak videonya. Nah, sekarang kita sudah dibagi kelompok ya. Kalian silahkan analisis masalah yang ada di video tadi ya. Baik, Pak Iqbal akan membagi kelompok ini, tapi kalian menuliskan masalahnya di kelompok di sini ya. Dan masing-masing ya. Ya, gimana anak-anak? Kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, silahkan untuk mendiskusikan masalah yang kalian temukan. Ya, karena boleh ya penjelasannya dari sumber manapun, dari buku boleh. Ya. Kelompok ini gimana, sudah berjalan? Nah, tuh. Kelompok ini sudah berjalan. Oh, yang mana yang berjalan? Oke, kelompok ini gimana? Sudah berjalan? Oke, jalan. Ambil cari ya, sambil diskusi. Kelompok sebelah sini sudah mulai berjalan. Silahkan selidiki masalah atau pertanyaan yang kalian dapatkan sehingga mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang kalian punya. Ya. Anak-anak, halo. Hai. Anak-anak, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, boleh kalian menuliskannya ya. Tiap-tiap kelompok silahkan dituliskan di lembar yang tadi sudah disediakan. Baik anak-anak, gimana, sudah menemukan? Ya. Waktunya 1 menit lagi ya untuk kalian berdiskusi. Sekarang silahkan pilih salah satu teman kalian untuk maju ke depan ya. Nah, boleh di voting atau didiskusikan siapa yang mau majunya.
pelajar sudah menuliskan, dan terakhir kalian silahkan mempresentasikan ke depan hasil temuan yang kalian dapatkan. Silakan, ada kelompok yang sudah siap untuk maju? Oke, silakan. Atau kayak kalau ikut aja ya. Kelompok satu dulu aja. Nah, silakan. Kelompok dua dulu silakan. Silakan kelompok dua. Yang lain harap menyimak dan duduk. Silakan kelompok dua. Ini Nirwana malam. Oke, sudah ya? Oke, silakan kelompok dua duduk kembali ke tempat duduknya. Beri aplaus buat kelompok dua. Tangan semuanya. Sekarang selanjutnya kelompok satu. Silakan perwakilan untuk maju ke depan. Silakan di sini ya. Itu kelompok yang belakang harap duduk dengan rapi dan tenang ya. Karena nanti akan ada gilirannya masing-masing. Oke, baik, terima kasih kelompok satu, tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, silakan kelompok tiga ini ya. Oke, langsung ya. Dua orang silakan maju dan presentasikan hasil. Betul ya, silakan kelompok tiga kembali ke tempat duduk. Terima kasih, beri aplaus. Dan kelompok tiga, silakan kelompok 4 dan kelompok 5 maju bersama. Kelompok 5 siapa yang mau maju? Nah, oke, silakan maju. Satu orang ya, dua orang boleh, satu orang boleh.
Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, terakhir ini ya. Oke. Oke, terima kasih kepada semua kelompok sudah presentasi. Tepuk tangan buat kita semua. Dan silakan duduk kembali. Oke, kita ketahui bahwa Gunung Sinai disebut juga dengan Gunung. Kenapa dinamakan Gunung Jabal Musa? Karena ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu pertamanya di sana. Dan yang terakhir di dalam surah Haqir ayat keempat bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke anak-anak, terakhir ini selanjutnya kalian akan diberi lembar kerja peserta didik. Pak Iqbal sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing. Ada 10 isian LKPD yang harus kalian kerjakan. Pak Iqbal akan dibagikan kepada kalian masing-masing. Ini satu orang dapat satu ya. Baik anak-anak, silahkan kalian kerjakan bersama-sama lembar kerja itu. Anak-anak, silahkan kalian kumpulkan kembali LKPD yang barusan Pak Iqbal kasih, dikumpulkan ke masing-masing kelompoknya aja. Nanti yang itu kasih ke Pak Iqbal ke depan. Oke, nah disimpan di sini aja nih. Nah, terima kasih dan mau silahkan untuk kembali. Baik anak-anak, alhamdulillah materi kita kali ini tentang memahami makna qiyas surah Haqir sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami Al-Quran surah Haqir. Anak-anak, silakan duduk rapi kembali semuanya. Duduk dulu aja semuanya. Anak-anak, sekali lagi alhamdulillah hari ini kita sudah belajar surah Haqir mengenai maknanya yang banyak sekali ya, luar biasa. Kita akhiri pembelajaran hari ini, namun sebelum kita baca doa, Pak Iqbal akan menyebutkan bahwa minggu depan kita akan belajar mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Oke? Ya, gimana minggu depan ya? Nah, sebelum kita selesai, kita coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa
hari-hari